memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sakarias Cisan. Saya Rafli Rapsajani. Saya Nisa. Baik teman-teman semuanya, kita seperti yang kita ketahui apa sih dasar-dasar dari perpajakan itu sendiri. Nanti kita kupas tuntas bersama teman kita Rafli dan teman kita Anissa. Tapi saya ingin memberikan pengantar terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh para ahli Rahmat Sumitro mengatakan bahwa pajak itu adalah iuran wajib kepada negara yang dimana iuran itu bersifat memaksa yang menurut aturan undang-undang yang berlaku. Jadi sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus mengikuti peraturan dan mengikuti dan menaati aturan pajak yang berlaku. Saya ambil contoh misalnya saya sebagai pekerja. Sebagai pekerja tentunya perusahaan sudah memotong dari pendapatan pajak kita, sehingga kita hanya mengetahui gaji bersih saja karena perusahaan sudah memotong secara langsung ke pihak pajak. Jadi itu saja mungkin pengantar dari saya. Kita akan mendengarkan diskusi dari atau pemaparan dari Kak Rafli dulu terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana menurut Kak Rafli dasar-dasar perpajakan atau pajak itu seperti apa sih gitu? Oke Jason, jadi berdasarkan Undang-Undang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan atau UKUP, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi sederhananya gini Mas Desa, pajak itu adalah uang yang wajib dibayarkan masyarakat atau perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku kepada negara. Nah, nantinya uang itu bakalan digunakan pemerintah untuk kemajuan negara, kepentingan negara. Contohnya seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan juga fasilitas umum lainnya. Nah, lalu siapa sih yang wajib membayar pajak? Nah, yang wajib membayar pajak itu adalah orang pribadi atau perusahaan yang sudah memenuhi syarat wajib pajak. Contoh, karyawan yang sudah memiliki penghasilan tetap, terus pemilik tanah atau bangunan, pemilik kendaraan, perusahaan atau pengusaha. Ya, itu. Kan tadi udah bahas yang siapa sih yang wajib membayar pajak. Nah, kemudian siapa nih yang memungut pajak? Ya, nah, kalau di Indonesia sendiri yang memungut pajak itu adalah pemerintah melalui lembaga perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Desa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Mas Desa. Oke Kak Rafli, terima kasih atas pemaparannya. Jadi intinya menurut Kak Rafli itu bahwa pajak itu adalah kewajiban gitu ya oleh badan usaha atau perorangan yang sudah memenuhi standar atau menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia atau dimanapun kita berada gitu ya, ikutin regulasi suatu negara. Nah, sama misalnya contohnya tadi seperti pajak perorangan misalnya yang sudah mendapatkan gaji tetap, terus yang punya usaha dan pajak kendaraan itu semua kan wajib pajak yang diberikan kepada negara gitu untuk kontribusi kita kepada negara supaya suatu negara itu pembangunannya itu maju gitu ya, Bisa berkembang. Ya, bisa berkembang. Intinya supaya negara itu bisa maju itu otomatis masyarakat atau rakyatnya harus mendukung gitu ya, supaya dengan cara apa nanti dengan cara membayar pajak walaupun sedikit tapi itu kan bermanfaat gitu untuk negara gitu. Oke, selanjutnya kita tanya kepada Kak Anissa ini ya, kira-kira menurut pandangan Kak Anissa itu tentang pajak itu seperti apa sih dasar-dasar dari perpajakan itu sendiri? Ya, kurang lebih penjelasan sama Kak Rafli tadi ya. Jadi memang fungsi pajak itu sendiri kan memang menjadi sumber pendapatan negara ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk membiayai pembangunan atau berbagai fasilitas umum yang memang menjadi kebutuhan pemerintah, dan itu bakal jadi kegiatan mendorong untuk kembali ke rakyat. Nah, seperti itu ya Kak ya. Jadi intinya kita membayar pajak itu akan efeknya atau imbasnya ke kita lagi gitu ya. Misalnya dari sisi misalnya kita membayar pajak, nanti pemerintah membangun sekolah, rumah sakit dan sebagainya, itu kan manfaat bagi kita semua gitu ya Kak ya. Intinya begitu ya. Jadi pajak itu tidak imbal secara langsung, tapi negara yang mengelola gitu ya untuk
makmur gitu ya, atau suatu negara dikatakan maju itu kalau rakyatnya mendukung penuh atas kemajuan suatu daerah atau negaranya. Jadi gini Kak, dasar-dasar pajak itu kan ada 5 kalau nggak salah. Ada subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak itu kan di mana badan atau usaha kita yang memberikan kontribusi wajib kepada negara. Misalnya saya ada usaha nih, saya ada usaha di daerah, tapi di daerah itu kan pajaknya tidak bawa ke provinsi, tapi itu khusus daerah kabupaten. Misalnya UMKM kecil, misalnya saya menjual kopi di daerah saya, di DT misalnya, otomatis pendapatan saya itu kan ada pemotongan pajak karena penghasilannya sudah memenuhi standar yang berlaku. Maka yang dipungut pajak itu adalah daerah supaya membangun suatu daerah tersebut. Kecuali kalau gitu juga dengan yang dikatakan karena dari pajak motor. Pajak bermotor itu kan untuk kabupaten, dia tidak bawa keluar. Seperti yang dijelaskan Bu Anung di kelas di waktu itu juga. Kalau misalnya pajak itu kan tidak semuanya ke pusat, tapi itu membangun suatu wilayah juga. Ada perpajakan untuk provinsi, ada perpajakan untuk kabupaten, ada perpajakan untuk pusat. Nah, kalau misalnya contohnya, misalnya kalau di pusat itu kan pajak misalnya ekowisata atau wisata gitu. Misalnya saya tadi di Labuan Bajo di tempat saya, otomatis kan itu pajak pariwisata itu kan langsung ke pusat karena itu ada Kementerian Pariwisata, dia yang mengelola wisata yang ada di sana, sehingga pemungutan pajaknya itu berlaku ke kita, ke pemungutan pusat, sehingga tidak semua pajak yang dipungut oleh pemerintah itu serta merta itu untuk pembangunan pusat, tapi itu ada kategori atau subjek dan objek yang dikelola oleh pemerintah. Kalau misalnya tadi dikatakan, kan dulu saya pernah bertanya juga, kalau misalnya daerah itu banyak wisatawannya, banyak tempat yang dikelola oleh negara, apakah itu pendapatannya semua ke negara? Nah itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau misalnya itu masa itu banyak perusahaan, terus banyak pariwisata, tapi tidak maju-maju daerahnya. Itu menurut kalian itu alasannya seperti apa? Atau mungkin ada masukan dari Kak Nisa juga gitu. Kalau misalnya seperti misalnya banyak perusahaan di daerah saya, tapi banyak juga pariwisatanya, tapi kenapa sih pajaknya itu bawa ke pusat semua, tidak membangun ruang lingkup atau pemerintah di sekitar situ? Kenapa ayo? Apa ya? Mungkin menurut pandangannya sebagaimana gitu. Kalau seperti itu, mungkin perlu kita ini juga, ya. Mungkin pemerintah juga harus bisa meratakan, ya, supaya pajaknya merata. Bagaimana caranya ya? Iya, betul. Supaya memang benar sih yang dikatakan oleh Pak Anung waktu itu juga kan, karena ada istilah dalam pemerintah itu pemerataan gitu ya. Karena bagaimana dengan Papua, kalau misalnya dia nggak maju, dia ada emas tapi dia nggak maju-maju, itu pertanyaan juga buat kita. Apakah itu pendapatannya masuk ke daerah atau masuk ke pusat semua? Sehingga kita harus paham juga itu dasar-dasar dari perpajakan itu. Sehingga di sini kita harus saling bernegosiasi atau berdiskusi, sehingga mungkin suatu saat atau kita menjadi bagian dari pemerintah, kita bisa tahu bahwa pajak itu kan tidak semata-mata misalnya di daerah itu harus masuk ke pusat semua. Nah, kita tahu kategorinya seperti apa sih pajaknya, itu ada ininya, tingkatannya, pajak ini yang masuk ke pusat, pajak daerah, atau mungkin ada masukan atau apa dari Kak Nisa atau Kak Raffi gitu. Mungkin sedikit buat teman-teman di luar sana. Ya pada dasarnya kalau kita membayar pajak itu kepada negara, kita juga turut adil ya membantu negara untuk pertumbuhan negara tersebut. Jadi ya mungkin teman-teman di luar sana jangan lupa ya bayar pajak. Ya, oke. Atau ada khusus statement dari Kak Nisa? Baik teman-teman, itu saja materi atau sesi diskusi kami kali ini. Satu statement dari saya, ayo kita sama-sama mendukung pemerintahan dengan cara harus membayar dan mengikuti regulasi pajak yang berlaku di negara kita tercinta ini. Karena kemajuan suatu negara adalah kontribusi yang harus kita dukung untuk membangun dan untuk memajukan negara kita tercinta ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Semoga sesi diskusi berikutnya lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Nizan. Terima kasih Kak Nizan.
Ya, Sampai jumpa.